Dua pencuri itu diam-diam menggali brankas sang komandan, tetapi ketika batu bata terakhir hendak dikeluarkan, pintu brankas di sebelahnya langsung terbuka. Totalnya ada 800 bata emas dan tidak ada satupun yang hilang. Mendengar bahwa ada begitu banyak emas, Sang Adi hampir berteriak kegirangan, tetapi untungnya sang kakak menutupinya dengan tangannya. Jika tidak, hari ini akan menjadi peringatan kematian bagi mereka. Tetapi sang komandan tidak pernah bermimpi bahwa emas yang dimilikinya akan segera menjadi milik orang lain. Kedua pencuri itu memastikan bahwa tidak ada masalah dengan jalan rahasia itu, dan untuk melakukannya dengan sempurna, mereka memutuskan untuk mencari waktu yang tepat untuk memulai. Setelah sang kakak kembali ke rumah, ia segera bersujud kepada dewa berkali-kali, dan kemudian lelaki itu mengeluarkan almanah leluhur. Tanpa diduga, malam ini adalah hari yang terbaik, jadi ia segera melakukannya. Ia segera memanggil istrinya kembali ke rumah orang tuanya. Meskipun istrinya merasa perilakunya agak tidak normal, dia tidak terlalu memikirkannya dan tetap mendengarkan pria itu, lalu membawa anak itu kembali ke rumah orang tuanya. Mereka berdua juga sepakat untuk bertemu di hutan, tetapi saat mereka membuka batu pertama, pintu brankas itu tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, sang komandan datang bersama selirnya, dan mereka berdua dengan cepat menutup lubang itu dengan tubuh mereka. Ternyata sang komandan membawa selirnya bersamanya untuk memiliki seorang putra. Ketika wanita itu melihat begitu banyak batu emas, dia langsung dirasuki oleh hawa nafsu. Bisakah kamu benar-benar melahirkan anak laki-laki dengan menyentuh batu emas ini? Tuan, aku tidak menginginkannya, aku hanya ingin menyentuhnya. Hei, sentuhlah dan berikan aku seorang anak laki-laki. Pada saat ini, komandan hanya ingin kembali dan menabur benih dengan cepat. Dia sama sekali tidak memperhatikan batu bata yang hilang di dinding, dan setelah komandan pergi, kedua pencuri itu merasa tenang. Kemudian saat komandan sedang menabur benih, mereka berdua dengan cepat merobohkan tembok, dan tak lama kemudian mereka membuat terowongan anjing. Keduanya dengan cepat memasuki brankas itu melalui lubang itu. Melihat lemari yang penuh dengan emas, mereka sangat gembira dan dengan hati-hati memasukkan batu emas itu ke dalam karung. Sang Adi tidak sengaja menjatuhkan emas batangan itu ke tanah karena kegembiraannya. Untungnya kedua penjaga itu masih asik dengan posisi pertarungan sang komandan dan tidak menyadari keberadaan mereka. Tak lama kemudian, kedua pencuri itu mengemasi semua batu emas di brankas lalu segera membawanya pergi. Kedua pencuri itu berusaha memindahkan semua batu emas itu kembali ke rumah sang kakak. Kemudian sang kakak meminta adiknya untuk segera masuk ke dalam air. Ternyata sang kakak telah melakukan semua persiapan sejak lama dan menggali palung di bawah kolam ikan. Ia hanya perlu menyingkirkan lempengan batu yang menutupinya dan memasukkan batu emas itu ke dalamnya untuk memastikan tidak akan ada kesalahan. Keduanya tidak berani menunda sejenak dan dengan cepat menumpahkan semua batu emas itu. Sang adik memandangi batu emas itu yang berserakan di lantai, tersenyum lebar dan menurunkan kewaspadaannya, lalu meletakkan pistolnya di lantai. Sang kakak menyuruh sang adik untuk segera pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya karena masalah ini pasti akan menjadi incaran panas esok hari. Hei saudara, kita sudah sepakat, setengah untuk kita masing-masing, jadi jangan khawatir, 400 yuan tidak akan ada satupun yang kurang untukmu. Namun saat ini sang kakak memandangi batu emas itu di depannya dan memiliki niat yang jahat. Jika dia membunuh sang adik, semua 800 batu emas itu akan menjadi miliknya. Kemudian dia mengangkat tongkat kayu di sampingnya dan mengarahkan seluruh kekuatannya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?